Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu dari sahabat-sahabat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rengas Dengklok, yakni Pak Suriah Kiai Nurjen Jailani dan Khatib Suriah Kang Deden. Mudah-mudahan kedatangan beliau berdua ini memberikan kepada kita semua manfaat dan masalih, dan kehadiran beliau silaturahim ke tempat ini tidak mengurangi keistiqomahan dalam melaksanakan ngaji. Dalam NU itu bukan kajian yang dikenal, tapi istilahnya ngaji, yaitu ngaji kitab yang ditulis oleh muassis Jamiah Nahdlatul Ulama almarhum al-maghfurlah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilaksanakan setiap malam Jumat, dan kebetulan beliau bertamu di sini dimanfaatkan untuk ngaji. Mudah-mudahan ngaji malam hari ini bisa mendapatkan afdaliyah daripada keistiqomahan, dan yang kedua, apa yang didapat dari ngaji ini bisa memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, wa ila jami'i ahli baitil tayyibin at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin, wa ila jami'i sahabati wat tabi'in wal awliya wal muttaqin wal ulama wal musannifin minal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin, khususan wa sahabil kitab Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Allah yataghashshahum birahmah wal maghfirah, wa anna Allah yu'idhu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Hadiyatan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, bermula ini itu fasal. Faslun ini nakirah, salah kalimat istilah isim termasuk daripada nakirah. Sementara isim nakirah itu tidak bisa dijadikan sebagai mubtada, sehingga ketika memaknakan faslun dia menjadi khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah kalimat yang muqaddar, takdiruhu hadza faslun, bermula ini itu fasal. Karena tidak boleh menggunakan nakirah sebagai mubtada, sebagaimana disebutkan wala yajuzul ibtida bin nakirah. Fi bayani sunnati wal bid'ati, fi bayani sunnati di dalam menerangkan tentang sunnah, wal bid'ati dan bid'ah. As-sunnatu bermula sunnah bidhammi dengan dhammah, wa tasydid dan tasydid, kama seperti keterangan qala yang menyebutkan siapa Abdul Baqa, Syekh Abdul Baqa fi kulliyatih, di dalam kitab kuliahnya, lughatan secara lughah itu at-tariqatu jalan,
Jadi definisi lughah ini selalu lebih umum sifatnya dibandingkan definisi syara'. Sehingga ketika kita berbicara sunnah secara lughah, maka dia secara umum maknanya adalah thariqah atau jalan. Baik jalan itu jalan yang benar maupun jalan yang tidak benar, sebutannya adalah menggunakan kata sunnah. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat disebutkan ada sanna sunnatan hasanatan, ada sanna sunnatan sayyi'atan, ya. Karena sunnah itu umum sifatnya. Walau ghaira mardiyatin, meskipun tidak diridhoi, walaupun jalannya jalan yang tidak benar. Penggunaan kata sunnah bermakna thariqah itu adalah berlaku dalam dua hal, thariqah al-mardiyah dan thariqah ghairul mardiyah, itu adalah menggunakan kata sunnah. Wa syar'an, definisi secara syariat lebih detail. Itu ismun nama li thariqati, untuk jalan al-mardiyati yang diridhoi, al-maslukati yang ditempuh fid-dini di dalam agama. Salakah yang menempuh akan thariqah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ghairuhu, atau selainnya Rasul, mimman, dari orang huwa yang bermulaman itu alimun alim fid-dini, di dalam agama. Kas-sahabati, seperti para sahabat, radhiya, mudah-mudahan meridhoi, siapa Allah anhum, dari mereka para sahabat. Liqaulihi, karena sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, hendaknya atas kalian, bisunnati, dengan sunnatku, wa sunnatil khulafai, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidina, yang mendapatkan petunjuk min ba'di, setelahku. Jadi yang namanya sunnah secara syariat lebih rinci lagi adalah jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan jalan itu tidak hanya harus selalu yang bersifat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam syariat berlaku pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, bisa berupa fi'li, yaitu yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berupa qauli, sabda-sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa juga takriri atau ketetapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga apa yang telah dibawa oleh para sahabat. Karena sahabat ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diridhoi. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum, sehingga kita ketika menyebut nama sahabat dianjurkan untuk menambahkan di akhirnya dengan kata radhiyallahu anhu. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ardi la fis sama, yaqadatan la manama, amana bihi wa mata ala dzalik. Itu maknanya sahabat. Sahabat itu adalah kulluman, semua orang, laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemunya di mana? Fil ardi la fis sama, bertemunya di bumi bukan di langit. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melewati langit 1, 2 dan seterusnya, bertemu dengan beberapa nabi di sana. Akan tetapi para nabi yang bertemu dengan Rasulullah SAW di sana tidak mendapatkan fadilah sebagai sahabat karena bertemunya di langit. Yang bertemunya adalah di bumi. Bertemunya dalam bagaimana? Ya qadatan, dalam keadaan sadar. Lama-naman, bukan dalam keadaan tidur. Karena tidak sedikit orang yang mendapatkan maziyah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi mereka. Tapi melihat dalam mimpi ini tidak bisa disebut sebagai sahabat, walaupun
memimpikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kebenaran yang dijamin oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempunyai fadilah yang sangat besar, akan tetapi tidak sampai mendapatkan fadilah sebagai sahabat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam, faqad ra'al haq, li'anna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, dia telah melihat kebenaran, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya sahabat itu adalah wa amana bihi. Setelah bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman, mengimani ajaran-ajarannya. Kemudian wa mata ala dzalik, dan wafat dalam keadaan iman. Karena ada juga orang yang ketika di dunia bertemu dengan Rasulullah SAW tapi tidak beriman. Ada juga yang bertemu dengan Rasulullah SAW kemudian beriman, tapi ketika wafat tidak dalam keadaan iman. Nasallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat itu adalah yang bertemu dengan baginda Nabi SAW, beriman dan wafat dalam keadaan iman. Itulah namanya sahabat. Nah, sekarang kalau menjadi sahabat istimewanya apa? Begitu. Begitu bangganya menjadi sahabat, istimewanya apa? Seorang sahabat mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan imannya adnas sahabah itu mungkin seumur hidupnya hanya sekali bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin ketika kecil pernah dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan akabir sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mukhalatah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Ashabus Suffah yang tidurnya pun di sebelah rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akabir sahabat. Adnas sahabat yang paling rendah itu kalau ditimbang imannya dengan imannya orang-orang yang hidup setelah masa sahabat, berarti tabi'in, sampai dengan manusia yang beriman akhir zaman, masih lebih berat imannya adnas sahabat. Kenapa? Liquwati nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kuatnya nur kenabian yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan min ba'di. Wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban lam yablugh muddahum wala nasir. Hati-hati kalian dengan para sahabat-sahabatku, jangan menjadikan mereka permisalan setelahku. Kenapa? Demi Allah, andaikan kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban lam yablugh muddahum, tidak sebanding dibandingkan dengan infaknya sahabat walaupun hanya satu mud. Bandingannya kita segunung Uhud, sahabat satu mud masih lebih berat pahalanya, imannya apa sedekahnya sahabat. Wala nasifah, setengah mud pun juga tidak akan kesampaian. Artinya apa? Di luar sahabat tidak akan ada yang mampu menyusul derajatnya sahabat. Begitu istimewa. Karenanya maka sahabat ini istimewa, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat itu adalah dijamin kebenarannya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada 3 kurun masa yang mereka itu dijaga, dijamin penjagaannya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Khairul qurun qarni. Qarni itu adalah masa sahabat. Kemudian yang kedua, tsummal ladzina yalunahum tabi'in. Yang ketiga, tsummal ladzina yalunahum tabi'in. Karenanya apa yang menjadi ide-idenya para sahabat itu adalah ide-ide yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Makanya dalam Ahlus Sunnah ini, kita sebagai orang-orang Nahdlatul Ulama, pedoman kita ini kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal jamaah itu adalah jamaatus sahabat. Ya,
apa yang menjadi ide-idenya para sahabat itu dijamin kebenarannya. Bahkan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dulu saya waktu ngaji di majelisnya Allah yarham Al Habib Ahmad Asy-Syatiri di Jeddah, ada satu jamaah yang bertanya kepada beliau tentang sahabat Muawiyah yang punya anak namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid ini ketika menjadi khalifah di Bai'at di Syam, beliau memerangi penduduk Madinah karena tidak mau membaiat kekhalifahan beliau. Sehingga menyerang kota Madinah, penduduk kota Madinah diserang oleh beliau, masjid sampai dimasukin pasukan berkuda sehingga sampai libur berjamaah beberapa hari di Masjid Nabawi. Akhirnya orang-orang banyak yang tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh Yazid. Ketika beliau tanya, bagaimana seorang sahabat yang punya anak seperti Yazid? Apa jawabnya beliau? Subbu Yazid wala tazid. Kalau mau mencela cukup Yazidnya saja, jangan tazid, jangan ke atas. Karena apa? Karena sahabat sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Subbu Yazid wala tazid. Dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun yang terjadi pada para sahabat, kita tidak boleh menyalahkan salah satu. Misalnya seperti dalam perang Jamal, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali terjadi perselisihan. Kita tidak boleh menyalahkan salah satu, yang benar Sayyidina Ali, yang benar Siti Aisyah, tidak boleh. Ketika perang Siffin, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah sama-sama sahabat, tidak boleh menyalahkan salah satu. Dalam kitab Safatul Zubat itu disebutkan, wa ma jara bainas sahabi nasqutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi di antara para sahabat, nasqutu, kita diam, anhu, tentang hal itu. Wa ajrul ijtihadi nuthbitu, kita berhusnudzon, Sayyidina Ali melakukan itu, melaksanakan ijtihadnya, Siti Aisyah melakukan itu karena ijtihadnya. Sayyidina Ali melakukan karena ijtihadnya, Sayyidina Muawiyah melakukan karena ijtihadnya. Orang ijtihad itu idza asaba lahu ajrun fi ijtihadi wa ajrun fi shawabi. Yang kedua, kalau salah idza akhta lahu ajrun wahid. Kalau salah pahalanya satu. Ajrul ijtihad saja tidak dapat ajrus shawab. Sehingga disinilah kita harus berhati-hati bagaimana menyikapi, mengomentari tentang apa yang terjadi pada masa sahabat. Jangan sampai keluar daripada jalur-jalur yang sudah ditempuh dan dilewati oleh para salafun saleh tentang para sahabat. Nah, ini harus kita tidak boleh melewati. Nah, kita disunatkan alaikum bisunnati. Dan sunnatil khulafa, apa yang dilakukan oleh para khulafa itu adalah sunnah. Makanya lambang NU itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnahnya dilambangkan dengan bintang yang paling besar di tengah-tengah. Itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kanan kiri adalah khulafa ur-rasyidin yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, mewakili daripada 124.000 jumlah sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini definisi daripada sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang kalau secara lughah apa saja yang penting namanya jalan itu sunnah. Seperti disebutkan dalam riwayat tadi itu sanna sunnatan hasanatan, sunnatan sayyi'atan, artinya jalan. Kemudian yang namanya syariat dalam definisi sunnah ini adalah sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jalan itu bisa berupa fi'li, bisa berupa qauli, dan bisa berupa takrir. Sedangkan definisi sunnah wa urfan, secara umum definisi sunnah itu adalah itu sesuatu wadhaba yang membiasakan alaihi atas siapa muqtada, orang yang dijadikan panutan,
Nabiyan itu nabi karena ada siapa al-muqtada, awalian atau wali. Wasunni, dan bermula yang dikatakan sunni itu mansubun dinisbatkan ila sunnati pada sunnah. Khudifa dibuang apa atau tak linisbati untuk nisbah. Jadi bukan sunnati tapi menjadi sunni. Sunni ini apa istilahnya? Orang-orang ahlus sunnah wal jamaah dalam istilah penyebutan kelompoknya adalah sunni, bangsa orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar daripada sunni ya macam-macam, bid'ah, ada syi'i, ada macam-macam, itu adalah di luar daripada sunni, yang keluar daripada jalur kesunatan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya maka sunnah itu adalah sesuatu yang harus kita pelihara, sesuatu yang harus kita junjung tinggi, sesuatu yang menjadi pedoman dasar dalam kehidupan kita, menjalankan nilai-nilai yang dijaga oleh Nahdlatul Ulama sebagai jamiah. Ajaran ini adalah muatan-muatan yang menjadi tanggung jawabnya jamiah untuk menjaga siapapun pengurusnya. Jadi tugas utama adalah menjaga sunnah. Seperti itulah semangatnya muassis, karena muassis dulu sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama adalah mengirim komite Hijaz. Komite Hijaz dikirim ke negeri Arab untuk apa? Untuk bagaimana agar ajaran Wahabi tidak menjadi sesuatu hal yang dijadikan sebagai pedoman. Sehingga itulah menjadi semangat utama Nahdlatul Ulama ini menjadi suatu jamiah oleh muassis didirikan adalah untuk menjaga nilai-nilai sunnah yang sesuai dengan pemahamannya para salafun salih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam silaturahim malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat untuk Majelis Wakil Cabang Kecamatan Rengas Dengklok. Mudah-mudahan istiqomah ngaji online. Amin. Jadikan sarana ini sebagai sarana dakwah. Media sosial ini seperti pisau, kalau kita gunakan untuk sesuatu yang positif akan dampak positif, kalau digunakan untuk sesuatu yang negatif akan berdampak negatif. Mudah-mudahan manfaat. Selamat untuk semuanya. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rengas Dengklok menjadi majelis wakil cabang yang maju terdepan dalam mensiarkan ahli sunnah wal jamaah, dan menjadi para pengurusnya menjadi orang-orang yang masuk dalam pengakuan Hadratus Syekh jadi santri-santrinya, dan didoakan bersama keluarganya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu anta fadlana wa anta ruddahu alaina inda hajatina ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.